Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pinggir sumur. Namanya pinggir sumur ya. Yang jawab salam semuanya saya doain panjang umur. Daun salam, daun sunyi. Yang jawab salam mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Daun salam kue ketapang. Yang bisa jawab salam mudah-mudahan terbayar hutang. Nanti yang aminnya gede, nanti gede. Aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Al-mukarramun yang saya muliakan, pimpinan kita Bapak Haji Ustaz, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, banyak uangnya, dan mudah-mudahan malam ini banyak berbaginya. Juga yang saya muliakan, guru saya, pimpinan kita juga Bapak Haji Saprudin, yang orangnya sangat dermawan. Bapak sekalian, kalau sudah ngasih duit ke saya, biasanya ngasih duit, mudah-mudahan beliau kembali ke jalan yang benar. Juga yang saya muliakan, pimpinan kita yang satu lagi, Ibu Ning, yang dermawannya luar biasa. Jangan saya diberi sampai kayak gini. Hanya tempat panitia ini tidak ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur dan makin barokah. Dan yang saya muliakan, Bapak dan Ibu Dewan Guru, berikut keluarga besarnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya acara kita berkah. Syukur-syukur yang hadir bisa ke Mekah, bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa wukuf di padang Arafah, bisa ziarah makam Nabi di Madinah, pulang haji, pulang umroh, rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur semuanya bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa bangun rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah, yang ceramah bisa nikah. Jangan-jangan ada bini ceramah. Rumahnya yang ceramah, ada bini kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini dikasih waktu 20 menit, bingung saya. Pembukaan aja 10 menit. Belum sapaan saya 10 menit. Saya takut 20 menit angkotnya kecil. Biasanya saya 1 jam. Biasanya 1 jam bahkan lebih. Tapi kalau 20 menit saya udah kebayang. Jangan-jangan angkotnya kecil. Tapi saya nggak pesimis ke panitia, karena yang kaya adalah Allah. Nanti melalui rezeki yang lain, insya Allah dari Bapak pimpinan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah luar
menciptakan kenangan dan menyatukan ikatan kekeluargaan. Berarti temanya sangat luar biasa. Acara ini cok dikacok kali kacok. Cocok banget membangun kebersamaan. Lihat saja kebersamaan kita malam ini luar biasa. Tidak ada perbedaan di sini. Semuanya keluarga, semua bersama satu. Yang satu makan, yang lain makan. Yang satu kali prosotan, yang lain prosotan. Semua sama. Tidak ada perbedaan manusia dengan manusia. Yang membedakannya adalah takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kebersamaannya? Menciptakan kenangan. Setiap orang yang hidup dia akan meninggalkan kenangan. Maka ukirlah kenangan kita dalam kebaikan dan kebaikan agar kita dikenang menjadi orang yang baik. Saya pernah mengenal Bapak Anu, saya pernah mengenal Ibu Anu. Dia adalah guru saya, orang terbaik yang pernah mengajarkan ilmu, maka akan selalu dikenang kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah menyatukan ikatan kekeluargaan. Jangan sampai ada perpecahan. Bersatu kita teguh, bercerai bersatu kita teguh, bercerai untuk hancur kalau ada berpecah ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya ingin menjelaskan betapa pentingnya keluarga, betapa pentingnya ikatan kekeluargaan. Kekeluargaan kita akan utuh apabila berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Islam. Apa yang kita pegang? Ajaran Islam. Siapapun orangnya, rumah tangganya bagaimanapun, kalau di dalam rumah tangganya yang didahulukan ajaran Islam, insya Allah keluarganya akan kuat, keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau istrinya doyan mengaji, suaminya doyan ngaji, insya Allah rumah tangga aman. Kenapa? Karena kalau istrinya doyan ngaji, pasti dia wanita soleh. Wanita soleh enak jalannya, cakep, bibirnya merah, bekatnya putih. Buat siapa? Buat suaminya. Coba aja kita bayangkan ibu, kalau wanita tak solehah, itu kalau datang sholat lemari baju dipakai semua, pipinya warna merah, hijau, kuning, lain-lain, bibirnya cempaka, wangi banget. Begitu ditanya mau kemana? Kondangan. Begitu tidur sama suami dulu, buka pakai alut, salah 88, tapi bekas korokan karena semuanya berjumlah payah semua. Itu kalau wanita enggak solehah. Apalagi disunahkan kalau malam Jumat yang udah rumah tangga itu di ruangan kamarnya dibersihin. Jangan ada cucian, jangan ada apa, dibersihin pakai minyak wangi apa tuh? Apa? Begon, bukan begon. Fresh. Maka disunahkan wa ta'andur inda naum, dalam kitab sunnah bagi seorang istri pakai wangi-wangian ketika hendak tidur sama suami. Saya contohkan minyak wangi. Ketek sedikit. Gini, belakang. Belakang. Depan ada yang dingin. Tengah malam ibu-ibu mendekut, pengen kentut, akhirnya kagak tahan, kentut juga. Suaminya tuh, ini saya mau durian bakar. Padahal itu mohon maaf bukan durian bakar, minyak wangi campur kentut. Coba seandainya istri kita nggak pakai minyak wangi, pasti udah marah suaminya kentut. Bayang nggak?
sudah lama. Suami lagi nonton TV, kadang-kadang anak udah tiga lewat depan suami, pren. Dan nggak bisa nahan. Apa kata suami? Malah terus sembarangan. Marahan dia. Apa kata dokter? Kalau nggak bisa kencing dulu. Artinya sikap malunya aja sudah berubah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Waktu rumah tangga awal-awal pengantin baru suapan nasi dikit. Makan depan suami dikit banget. Masih awal pengantin baru. Begitu udah sekian tahun, wow, akan udah nggak ada maunya. Makanya ketahuan dia ada hubungan. Kondangan, pakaiannya sama, biru-biru semua, merah semua, jalannya besar, dipegang tangan, awasnya ngecek-ngecek. Lecek itu, awas jatuh dipegang. Begitu udah rumah tangga sekian lama, kondangan jalan dulu itu bisa sendirian. Habis kondangan laporan, Pak, saya kepleset, batal buta. Kenapa? Intanya sudah mulai berubah. Makanya yang pengantin baru masih masa-masa enak, masa-masa kita. Kita kalau udah kelihatan 4 tahun, 5 tahun baru mulai tabiat lihat ada video itu, Pak. Ada suara rundang. Awal enak. Aduh senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersenda kurang. Tangankan raja dan permaisuri. Yang suaminya raja, yang bininya permaisuri. Raja sama permaisuri pasti enak, dayangnya banyak, kuahnya banyak. Tapi kalau sudah lama rumah tangga dan enggak pakai agama, maka akan berantem. Kadang-kala mohon maaf nih, ibu tidur pagi depan TV jadi memberatkannya begitu. Dilangkah-langkahin sama suami, dikata sakit makanya doyan, dikata doyan tidur di depan TV jadi. Makanya ibu-ibu kalau lagi sakit, bapak jangan bawa klinik lama sembuhnya. Kalau lagi sakit meriang, bawa bini kita ke toko emas, beliin aja 25 gram, beliin tuh. Kalau bawa klinik mana ya? Saya kalau istri saya sakit, saya bawa aja ke emas, suruh liatin doang. Kita nggak ada. Kalau ada duitnya kita beli, kalau lagi nggak ada kita liatin aja. Insya Allah seneng nih istri. Pak, kita pengen istri kita cantik. Jangan pelit-pelit masalah keuangan. Istri kita pengen cantik, dandanin, beliin skincare yang banyak. Kenapa? Kalau istri cakep ini sama itu, bininya cash. Uangnya bini siapa itu? Bininya Pak RT. Bawa suami. Masya Allah, bini siapa itu dulu. Bininya RW. Tapi ibu juga perlu bangga punya suami, karena suami kita adalah Arjuna kita. Biar kata suami kita jelek, pelek, rebek, kalau dia suka ngasih duit, tepuklah dadanya, suamiku Arjuna. Kita perlu bangga, karena dialah orang yang pernah menaklukkan hati kita. Jangan sampai rumah tangga sekian tahun, cintanya sudah mulai berubah. Hati-hati ibu, wanita soleha, dandannya yang cakep, terus makannya dijaga. Banyakin minum daun sirih. Bapak jangan minum, jangan sembarangan. Semangka makan becek, nanas makan becek. Kenapa? Ini ujian bapak-bapak, masya Allah. Di luar itu kok, di luar ujian, masya Allah. Itu yang godain. Rambutnya merah kayak kobaso, makan itu loh, kulitnya putih. Pokoknya dia kok cakep banget. Kalau kita kurang servis sama suami kita, bisa-bisa suami kita jatuh cinta sama wanita. Sangat berbahaya. Balik tampang begini nih. Kalau kita pinter, gombalnya pinter, cepet ya. Makanya kadang-kadang kan suami suka pakai minyak wangi. Kita perlu curiga kalau dia pakai minyak wangi. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak suka begitu. Aku cemburu, aku curiga. Dicurigain dulu. Lama-lama dicurigain, akhirnya benar-benar udah pulang-pulang suami. Ibu bingung. Aku telepon dia kata aku SMS di balas-balas. Sudah sebulan gak pulang-pulang. Aku
ibadah tidak ada, taatnya sedikit, bahkan kata Nabi, perempuan masuk surga lebih gampang. Tidak sholatil mar'atu khamsah. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya, silakan masuk surga, kata Nabi, dari pintu mana yang dia mau. Perempuan masuk surganya lebih gampang. Tapi seorang suami, begitu dia ijab kabul, dosa suami ditanggung sendiri, dosa istri juga kebagian suaminya. Kenapa? Karena alih tanggung jawab dari seorang ayah, seorang ibu pindah kepada suaminya. Makanya kata Nabi, kalau udah berumah tangga, yang harus ditaati adalah suaminya. Kenapa? Karena ridhonya istri ada di ridhonya suami. Bahkan Rasul mengatakan, kalau seandainya boleh seorang istri menyembah manusia, maka akan diperintahkan seorang istri menyembah suaminya. Cuma dalam Islam tidak dibolehkan. Hanya sebatas mentaati perintah suami ketika perintahnya dalam keadaan baik. Kalau dalam maksiat tidak ada ketaatan dalam maksiat. Nah, saya lihat keluarga ini alhamdulillah ada maju. Kenapa? Istrinya soleha, suaminya soleh. Guru-guru adik mah makanya enak, ada rezekinya mengalir. Kenapa? Guru mah ilmunya berkah, rezekinya berkah. Masya Allah, luar biasa. Ada anaknya banyak banget. Banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Karena Allah mengutus setiap satu anak dengan rezekinya masing-masing. Tuh, sapi itu satu kebanggaan orang tuanya. Bapaknya belum tentu bisa ngomong kayak gitu. Bapaknya belum tentu bisa ngomong. Tapi kalau saya mau latih bisa juga dia. Tapi Syafiq, masya Allah, kelas 3 SD udah berani ceramah di depan ribuan orang. Kemarin waktu Al-Quran itu kan orang kaya semua, bukan orang miskin yang diceramain. Manajer, direktur ada di depan. Dia ceramah dari depan semua. Dari depan dengerin ceramah Syafiq. Bagus, itu mentalnya udah cakep. Makanya Syafiq itu satu kebanggaan anak itu ketika dia menjadi anak yang soleh. Waladin solihin yang kedua itu sudah terbukti bahwa aset yang paling besar adalah anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak Al-Azhar, murid-murid Al-Azhar semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Sehingga Nabi ngajarin kalau pengen punya anak soleh dimulai dari namanya dulu. Ayub sina ismahu. Begitu dia lahir dibagusin dulu. Namanya jangan sembarangan. Tetangga saya dinamain jelek, pungut. Jadi dinamain siapa sakit mulut dibuang dulu sama orang, dipungut lagi sama ibunya. Sehat sampai sekarang, akhirnya namanya pungut. Habis dibuang. Tapi kalau namanya Islam, insya Allah harapannya seperti orang Islam. Contoh, namanya Muhammad, namanya Toha, namanya Yasin, namanya Ibrahim. Itu ada harapan. Jangan kayak tetangga saya pakai singkatan. Ya Allah, bapaknya apa? Semuanya pokok dia singkat anaknya. Koso. Ada juga sih yang bagus. Oh, namanya Syamsi Irfan. Kan namanya Irfan, namanya Irma, bapaknya Topan. Cakep pas itu. Kalau kasihan bapaknya Tata, namanya Ai. Jangan sembarangan main singkat-singkat. Enggak, kan? Jadi nama yang bagus, Ayub sina ismahu. Dari pertama begitu lahir kasih nama yang bagus. Yang kedua pendidikan. Kau ibadah pendidikan sangat penting untuk menunjang anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Pendidikan sangat penting. Yang terakhir nikahkanlah. Kalau sudah bertemu dengan jodohnya. Orang tua wajib menikahkan anak-anaknya apabila sudah balik dan sudah menemukan jodohnya. Insya Allah anak-anak kita akan terus menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, jaga istri kita, pelihara istri kita, jadikan dia bidadari surga, jadikan dia wanita solehah. Jangan sampai kayak orang Bandung
Wah, puasa Allah. Kalian itu di surga. Belum lagi istrinya. Kalau istrinya solehah, dia akan dijadikan ratunya bidadari. Makanya rumah tangga nggak boleh main-main, karena rumah tangga hitungannya dari dunia sampai akhirat akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita selawat dikit nanti, biar nanti para jemaah bisa maju ke depan. Agak susah kali mancingnya nih. Sunan Resik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Ampung, Sunan Raja Raden Qasim, Sunan Kalijaga dan Syahid. Ya Rasulullah salam ya Rabbi Asyad Al-Fatayani wa Ta'ayani ya Muhailadu wa Karami wa Karami. Semuanya tenang-tenang saja, semuanya senang, semuanya bahagia. Hari ini saya pede banget karena saya cincin. Ini cincin teman saya pinjam dari keluarga. Ternyata cincin ini sangat kuat, sangat cantik ini. Ini bacaan itu luar biasa. Jadi saya nggak mau itu aja tangan saya ini. Masya Allah. Saya pindah di sini jadi luar biasa. Baik, mas baik. Baik, ya. Baik kayaknya kurang cocok kalau saya pakai cocok itu baik. Masya Allah. Mudah-mudahan saya doakan keluarga besar nanti semuanya sehat walafiat. Amin. Dan satu lagi bisa ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah kita sudah pada umroh. Alhamdulillah, tinggal mudah-mudahan ada nasibnya bisa daftar ke tanah suci, ya bisa nanti dipanggil oleh Allah menjadi dulu. Ya satu kali kita baca talbiyah untuk stimulus agar Allah membuka rezeki kita, nasib kita, karena haji ada tiga, ada linasab, linkasab, ada dana nasibnya. Ya nggak tahu-tahu diberangkatin sama kepala sekolah kita, misalnya Ustaz Ahmad besok pergi haji, saya daftarin, maka Ustaz Ahmad dulu ada namanya Haji Nurdin Kosasi, Nurul Dinas Kompostitasi. Ada juga tetangga saya Haji Mansur, halaman rumahnya kena gusur. Ada juga Haji Fatimah menjual tempat, menjual rumah, rumahnya banyak dijual berapa? Yang jelek Haji Dul Majid, Haji Kedul Majid. Uang ibadahnya udah banyak. Satu kali sholat di Mekah 100.000, satu kali sholat di Madinah 100 kali. Makanya sampai ke Indonesia pun nggak usah sholat lagi. Itu namanya Haji Dul Majid, Haji Kedul Majid. Siapa di sini yang nggak pernah ke masjid subuh? Ada? Kalau ada dua ajar subuhnya nggak berjamaah, insya Allah kurang berjamaah. Kalau ada dua ajar maghrib nggak jamaah, isya nggak jamaah, zuhur, asar, bahkan subuh nggak jamaah, insya Allah dipastikan kurang berkah. Tapi kalau dia bisa menjaga subuhnya yang paling berat dalam sholat itu dua, isya sama subuh. Kalau dia istiqomah jaga subuhnya, apalagi datangnya sebelum pelaksana subuh 2 rakaat, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya. Sudah dipastikan ilmunya berkah, rezekinya, rumah tangganya, anaknya, keturunannya, istrinya, suaminya. Itu udah janji Allah sama janji Rasulullah. Siapa orang yang suka sholat subuh berjamaah, la fakir, dia tidak akan pernah fakir selama hidupnya sampai ajal menjemputnya. Kita lihat dua aja. Sini makin beli mobil, banyak yang beli mobil pagi. Dua, bayang kemarin belum beli mobil, sekarang mobil bang. Cuma saya belum punya syukur apa loh ini ya. Ustaz Rudi belum punya mobil, sekarang punya mobil pagi. Berkah rezekinya. Malah lagi saya lihat Ibu Silvi bilang, Masya Allah, banyak dua aja udah pada kaya, udah pada berkah. Itu apa menandakan ibadahnya betul?
rezekinya luas, insya Allah semuanya akan menjadi orang-orang kaya yang benar dan orang-orang kaya. Ya, satu stimulus kita undang Allah agar selalu memberikan rezeki besar sehingga seluruh keluarga haji kapan aja bisa berangkat ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Sekali lagi yang bersuara insyaallah silakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allah itu melihat kekuatan niat. Kita niat ngumpulin duit daftar, antara dipakai kita nanti urusan Allah. Yang penting udah niat. Tuh orang Tegal Danas datang ke rumah udah tua, usianya udah hampir 50 tahun. Ustaz, saya pengen berangkat haji. Punya duit belum? Usaha apa? Jualan singkong. Ya udah, nggak apa-apa jualan singkong. Banyak haji di nasib karena nasibnya diberangkatin sama orang kaya. Tuh kemarin tetangga orang Sukatani mau berangkat pengajian bajunya putih, Bu. Mau berangkat maulid bajunya putih. Begitu sampai di jalan ditabrak sama motor, lepek jatuh, berdarah, turun anak kuda. Orang kaya turun, saya tanggung jawab Bu Haji, maafkan saya tanggung jawab, saya bawa ke dokter. Pakainya putih. Apa kata ibu? Maaf mas, saya belum haji. Oh, ibu belum haji. Selesai ibu berobat, sembuh, ibu saya daftarin. Berangkat ibu gara-gara taruh mobil. Besok ibu kalau nyebrang pakai baju putih, gak usah lihat. Berangkat kanan kaki patah. Itu nasib namanya, Bu. Diberangkatin sama orang kaya cuma gara-gara keselengkat. Tuh orang Tegal Danas jualan singkong dikumpulin 20.000 dari pasar Sagu, 20.000 dikumpulin. Akhirnya auto taksirkan tukang singkong bisa berangkat haji cuma gara-gara jual singkong atau kebun-kebun. Dan pantas kebun singkongnya dia jual 3 hektar berangkat haji. Jadi kalau haji mah urusan Allah, Allah yang punya Madinah, Allah yang punya Mekah. Kita mah cuma disuruh niat aja yang kuat. Insya Allah kita bisa berangkat ke tanah suci. Karena 2 anak sudah ada di depan, jadi mohon kalau lagi ya insya Allah kita berarti mudah-mudahan ini dari terus Allah muwaffiq fiddin wa alim tawil, Allah muwaffiq fiddin wa alim tawil, Allah muwaffiq wa alim tawil. Inilah doa Rasulullah kepada Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah cerdas menjadi periwayat hadis terbanyak. Itulah doanya Rasulullah. Jadi boleh nanti kalau punya anak di rumah yang usap kepalanya, diusap kepalanya sambil baca Allahumma faqihu fiddin wa alim tawil. Itu diajarkan oleh Rasulullah agar jarak ke rukunnya, jarak ke otaknya. Mudah-mudahan dia jadi anak soleh dan anaknya cerdas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buah tomat, buah bedeng, amat buah durian, buah buku, buah rambutan, buah salak. Itulah nama buah-buah yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang kurang dari kegelapan saya. Sekali lagi Pak Haji Udin, Pak Ustaz Budi jangan sampai lupa, karena sebentar lagi saya turun dari panggung. Nanti kalau lupa tak lupa ya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ujung, pegang talinya di ujung. Di ujung pegang talinya di ujung. Pegang talinya balik lagi. Di ujung pegang talinya di ujung. Pegang talinya di ujung. Pelan-pelan. Ayo. Ayo sambil jalan. Pelan-pelan. Terus. Dia udah jalan. 1, 2. Ya, Ke kiri dikit. Tenang, perlahan. Berhadap di pasti. Panur tarik. Maju, mundur. Menyamping. Lurus ke saya dulu aja biar gampang. Orientasi medan. Yo. Ini naruhnya pakai tangan apa langsung? Langsung taruh dari piringnya. Dari piringnya, Dari piringnya. Sabar. Mundur lagi. Turunin begini. Enggak. Dikendorin. Pelan-pelan. Turunin. Ke bawah. Ini kurang bawahan. Kurang kanan dikit. Kayaknya Turun. atas. Baru ke atas. Ke bawahin aja, masukin nama ini ya. Iya, masukin nama itunya. Masukin. Kurang dari awal. Cepat. Pelan lebih pasti. Pelan. Agak sini dari sini. Pelan. Gambreng pemimpin. Oh, ada soal tuh. Pelan. Wah, ini ada pengantin mudanya. Kalau bayar vlog. Ayo. Sini. Satu lagi. Cuma 4. Yuk, ke bawain semua. Sampai bawah aja, ke bawain dulu. Sampai bawah. Apa? Ke bawah lagi ke bawah. Yuk, masukin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berhasil. Yuk, enggak apa-apa, tungguin. Habis. Berarti ntar kalau jatuh gantian kali. Ya. Godain boleh. Nanti kalau ambiar jatuh sama Marimar. Kalau ini jatuh kita main nih, kita main. Jangan dijatuh. Ujungnya. Serius semua. Ujungnya. Aku maghrib aja. Pasti. Jauh dari setan yang termumpuk. Kencang ya, jangan sampai ini kencang. Jatuh. Gue main itu apa itu? Abaikannya dia enggak usah. Lelenya. Kucing itu. Awas kita tai kucing ada tai kambing. Mana siapa hadiah menanti. Pelan-pelan pasti.
Pelan-pelan. Jangan turun dulu, jangan turun. Jangan. Ini kesempatan fisika nih, ada apa nih? Memudahkan godaan setan. Caisa lihat sini kamu enggak? Caranya udah dapat belum? Keadaan senang. Senang. Mending cari dulu sebenarnya. Fokus. Kompak. Oke, tepuk tangan buat Roso. Ayo. Seruan bersama keluarga tercinta. Hah? Keluarga besar SD Udah. Al-Azhar. Taruh aja di situ. 12 Cikarang. Nggak apa-apa. Ya, yang Taruh. masih berenang. Ya, Ayo. semuanya ikut games yang seru menunjukkan pukul 7.40. Yang masih berada di hotel, kita bergerak bersama. Ya, silakan, nanti akan dikelompokkan kategori dewasa dan anak-anak. Ya. Semangat luar biasa, gitu ya. Oke, kita foto dulu, siap merapat terlebih dahulu, foto formal terlebih dahulu, menghadap ke depan semuanya. Senyum yang paling manis, lihat ke kamera, formal dulu, 1, 2, oh bentar, oke siap. Formal dulu ya. Semangat, 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 luar biasa. Oke, lagi ya. Siap ya. Boleh yang mewakili Akang Teteh siapa? Anana. Maka Bapak. Hai, terima kasih. Tepuk tangan untuk tim Adrilen ya. Adrilen Indonesia bersama kita bersamai sampai pukul 10 kurang lebih ya. Nah, terima kasih dan tepuk tangan untuk keluarga besar SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Ya, terima kasih untuk pimpinan. Alhamdulillah bersyukur sehat semuanya. Pagi ini kita bisa bersama berkumpul dengan keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan untuk semuanya dan kejayaan untuk SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Dan hari ini pagi ini juga bertabur hadiah Pak Haji Udin mau nyawer anak-anak, Pak Kustara juga, Kuning juga, dan juga ada hadiah hiburan Kak. Nanti mungkin ada kipas angin, ada hadiah hiburan, silakan Kak. Luar biasa, tangan buat kita semuanya. Kompak yang bagaimana lah, silakan. Ada kategori juga. Baik, dan untuk anak-anak juga, ya selamat berbahagia, selamat bersenang-senang. Ya, di sini selama 2 hari kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan Family Gathering kali ini. Terima kasih, selamat menikmati keindahan alam dan juga games yang akan disajikan oleh Kordilain Indonesia. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masing-masing terhadapan dua orang. Silakan. Cari pasangannya dulu. Hadap-hadapan. Dua orang terlebih dahulu. Oke, sudah dapat terlebih dahulu. Sudah dapat pasangannya. Sudah dapat semua. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat boleh angkat tangan. Nanti kita pasangkan dengan yang lainnya. Yang belum dapat siapa? Tuh sebelah sana saya. Nih, ada yang belum dapat. Sini mau. Ayo. Yang belum. Oke.
Sudah? Semuanya ya. Oke, angkat semuanya. Sebelum kita ke game berikutnya, sekarang saya mau tes dulu. Kepala, pundak, perut. Kepala, pundak, kepala, perut. Kepala, pundak, perut. Pada ngelambut. Oke, angkat dan juga adik-adik. Kalau Karyo bilang tepuk satu, rock, 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 rock. Bisa ya? Sampai berhentinya yang kompak. Coba tepuk satu. Keren. Kalau misalkan Karyo bilang tepuk dua, rock, 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 wush. Kayak gitu ke bawah. Wush. Siap ya? Coba tepuk dua. Wushnya yang kenceng dong. Rock, 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 rock. Wush. Jangan takut ada hawa keluar ya. Kalau Karyo bilang tepuk tiga, rock, 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 rock. Itu ya, sambil lihat kiri kanan temennya. Oke, tunjukkan wajah paling jelek pagi hari ini ya. Gak usah malu-malu. Kita latihan dulu deh tepuk satu. Nanti urutannya akan diacak. Tepuk satu dua, berarti tepuk satu sama tepuk dua. Kayak gitu ya, konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Konsentrasi akan disusun ya urutannya ya. Konsentrasi. Tepuk satu dua. Tepuk satu tiga. Tepuk satu dua tiga. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekali saja telunjuk kalah dengan jempol, jempol kalah dengan kelingking, kelingking kalah dengan telunjuk. Siap ya? Kita latihan dulu. Kalau Karyo bilang sulit, langsung hop. Kayak gitu, siap? Oke, tangan kanannya berjabat tangan, tangan kiri di belakang. Oke, siap? Kita latihan dulu, yuk. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sulit. Oke, menang ya. Aduh. Ulangi lagi sampai ada yang menang. Sampai ada pemenangnya. Oke. Jadi angkatnya kita juga adik-adik. Kalau permainnya sudah mulai, nanti yang kalah mohon maaf harus semangat pijitin yang menang. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, sulit. Oke, silakan yang kalah pijit yang menang. Asik, lumayan pagi-pagi pijit ya Pak ya. Oke, sudah cukup. Kita mulai lagi babak yang kedua. Silakan berhadapan-hadapan lagi. Jabat tangan kembali, tatap wajahnya. Hipnotis aja ya. Kamu jempol gitu. Siap ya. 1, 2, 3, sulit. Silakan pijitin lagi yang mana. Oke, asik. Aduh enak banget siapa ya. Aduh geser kiri gitu ya. Aduh. Lumayan. Oke. Enggak. Aduh enak banget. Baik cukup. Siapa yang udah 2 kali menang angkat tangan. 12 asik. Asik menang. Oke, sekarang siapa yang 3 kali menang? Karya sekali. Nah, sesuai dengan janji Karyo tadi, yang sudah menang di suite tadi akan kami beri hadiah. Hadiahnya adalah memimpin gerakan senam untuk kita semua. Nanti akan dibantu oleh kakak di sini. Ada cendol, yang siapa cendol? Boleh dibuat lingkaran kecil di tengah, membuat lingkaran kecil di tengah. Bisa ya? Siap. Mulai musiknya. Kita senam bersama-sama dulu. Tangannya di atas semua. Luar biasa. Iya mau lagi.
orang tua mendampingi. Dan untuk yang dewasa boleh di sebelah sini bersama dengan Kak Rio kita berkumpul dulu membuat barisan terlebih dahulu ya untuk guru-guru dan juga staf dari SD Al Azhar sebelah sini ya. Oke. Sama ayah boleh ikut sayang. Oke. Baris dulu adik-adiknya ya. Baru baris yang rapi. Adik-adik pegang pundak temannya. Pegang pundak temennya. Pegang pundak temennya. Oke. Yuk. Boleh didampingi nanti ya. Bikin 2 kereta saja ya. Bikin kereta 2 ya. Oke 2 kereta aja bunda. 2 kereta aja katanya ya. Silakan lagi. Ya kita beresin dulu adik-adiknya ya. Dapat hadiah. Mau dapat hadiah. Oke yuk dari belakang. Pegangan saya, pegangan. Oke, dadah, hati-hati teman-teman. Bolehlah naik jangan percuma. Ayo kawan lekas naik kereta putar. Oke, buat angkatan tes, silakan untuk membuat lingkaran lagi, belum merapat ke depan, masih bergandengan tangan. Boleh merapat ke depan lagi, boleh merapat lagi para staf dan juga guru-guru dari SD Islam Al Azhar 12 Cikarang ya. Sekarang poros tengahnya ada di Rio ya, Rio tengahnya. Oh, iya Bu. Stop dulu. Mohon maaf, di sini kita lagi healing ya, nggak kayak gini. Kayak lagi banyak pikiran gitu ya. Kerjaan di sekolahnya lupain dulu ya. Kita berjalan-jalan dulu, kita healing dulu. Tepuk tangannya yang kencang, kepalanya ditegakkan sambil senyum dong. Siap ya? Sekali lagi ya. Mari berjalan, hey hey, sambil buat lingkaran, hey hey, lingkaran angka-angka, angkanya angka 4. 4 orang, 4 orang, ayo, harus ada 4 orang. Itu masih kosong. Ayo, 4 orang. Ada yang bagi kelompok dan jalan. Sini teh. Sambil buat lingkaran. Lingkaran angka-angka. Angkanya angka 7. Jalan-jalan. Angkanya angka 3. Mana boleh angkat tangan? Boleh ke tengah dulu, sini yang nggak kebagi kelompok boleh ke tengah. Ya.
Teteh namanya siapa? Elita. Mohon maaf yang keras ya Teh. Ya, sekali lagi putaran terakhir. Siap-siap ya, bikin lingkaran kecil yang ketiga. Kita akan membagi menjadi kelompok terakhir. Siap ya, dengarkan baik-baik. Mari berjalan sambil buat lingkaran. Lingkaran angka-angka. Angkanya angka 24. Yang jadi ketua, mohon dengan senang hati. Yang jadi ketua senang hati ya. Tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan ya. Udah. Ini ya. Ketua kelompoknya masing-masing berdiri di depan, yang lainnya di belakangnya membuat barisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh berbaris terlebih dahulu. Anggotanya di belakang ya, anggotanya di belakang. Boleh berdiri di belakang temannya. Sudah kita sediakan 6 kelompok ya kan. Oke. Dan silakan Bapak Ketua berketua untuk menghafal anggota di belakangnya siapa aja. Oke, Akang Teteh silakan berbaris yang rapi terlebih dahulu. Lalu saya akan memanggil pundak temennya yang ada di depan. Pegang pundak temennya. Ikuti kata-kata saya. Kita akan memberikan argumen terlebih dahulu ya, biar semuanya menyatu dalam satu rasa, dalam satu pikiran. Ikuti dengan kata saya sambil tepuk. Sahabatku, sahabatku, bantu aku ya. Menang. Masing-masing di sugesti ya. Semuanya masih berjalan pundaknya. Kita lihat apakah sudah satu pikiran atau belum. Ya, kalau saya bilang kanan, teman-teman berpindah ke kanan. Kanan. Gitu ya. Satu gerakan yang kompak. Oke, kita tes dulu. Pegang pundak temennya. Sekali lagi kita sugesti lagi. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Sahabatku, bantu aku ya. Menang. Oke, kita lihat kelompok mana yang udah konsentrasi dan kelompok mana yang belum konsentrasi. Ikuti sesuai dengan arahan. Kanan, kanan, kiri, kiri, depan, belakang. Tepuk tangan dulu dong. Masih konsentrasi karena abah-abahnya sesuai. Sekarang kita berlawanan. Kalau saya kanan, semuanya bilang kiri. Siap ya? Oke, konsentrasi. Pegang pundak temennya. Berlawanan ya. Kanan. Kiri. Tuh kan, ibu mau kemana? Siap. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Oke, lebih konsentrasi lagi. Sekarang 2 perintah berurutan. Siap ya. Berlawanan. Kanan kanan. Kiri kiri. Kiri kanan. Kanan kiri. Kanan kanan. Kiri kiri. Depan belakang. Udah hancur lah saudara. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Silakan berbaris yang rapi terlebih dahulu. Kembali lagi ke barisannya. Akang Teteh, nanti kami akan membagi shawl dengan berbagai macam warna. Nanti bisa dipakai terlebih dahulu, ya. Nanti bisa dipakai terlebih dahulu. Silakan dibagikan. Boleh dipakai di leher, boleh di kepala, boleh di lengan. Sesuai kekompakan grupnya masing-masing, ya. Dikompakin dulu mau dipakai di mana. Silakan dipakai terlebih dahulu, Akang Teteh. Pelan-pelan aja sini, pegang kepalanya. Tuh, gigit gak? Sakit? Nggak berdarah.
Ih. Belum ada. Iya, kalau duduk dulu kakak lihat bedanya. Oke. Yang sudah memulai. Ini ya. Dedek. Dedek berbarisnya di luar tuh, di luar tuh. Abi. Ayo, kita membuat barisan terlebih dahulu. Oke. Seru ya, Bi? Berbahaya, kalau digigit bisa sampai mati. Padahal dia ini nggak berbahaya, dia jinak banget tuh teman-teman. Dia ini makanannya yang bermacam-macam, kayak serangga, buah-buahan juga dia makan. Kalau serangga apa aja coba Nah, teman-teman? serangga apa aja ya teman-teman? Nyamuk. Kecoa serangga bukan? Kecoa. Di sini ada yang takut sama kecoa gak? Takut. Kenapa takut? Bisa terbang Karena ya. geli ya dan. Nah, kalau supaya kecoanya nggak masuk rumah gimana caranya? Ada yang tahu gak? Harus bersih rumahnya, kamarnya harus dibersihkan, sela-sela tembok atau sela-sela pintu harus dibersihkan, dan kamar mandi juga harus dibersihkan supaya kecoanya tidak hinggap di rumah kita teman-teman. Nah, teman-teman, di alam ya dia ini suka makan kicot. Hah? Kicot tahu? Siput. Ada yang tahu siput? Ya. Bercerita pendek. Nanti Tangkap ya. Dan apel. Kalau saya bilang kata apel, akan teteh menangkap telunjuk punya temennya. Hup. Ya, siap ya. Kata apel dan yang ada di telunjuknya harus menghindari. Ya, paham ya? Contoh dulu dong. Ya, kasih contoh. Posisinya tidak begini. Sekarang yang kelompok 1 merapat ke kelompok 2 dan kelompok 3 juga membuat sebuah lingkaran kecil. Lingkaran kecil, saling berpegangan betul ya. Lingkaran kecil. Lingkaran jadi satu. Yuk. Sini Bang, merapat ke sini. Merapat semuanya. Merapat semuanya. Merapat ke sini boleh. Maju lagi lebih mepet ya, nggak perlu. Maju lagi. Pakai sudah. Tangan kirinya ke depan. sana Tangan kiri ke depan. Yuk, tangan kanannya mana? Ditaruh di atas tangan kiri temennya. Nah, kayak gitu. Bisa ya? Siap. Siap. Kalau saya bilang kata apel, siapa kelompok yang paling kompak? Siap ya, kelompoknya yang paling kompak ya. Konsentrasi. Ceritanya dimulai. Pada suatu pagi, seorang anak kecil bernama Alif bangun dari tidurnya. Wah, sudah pagi.
pergi ke dapur untuk mencari bundanya sedang memakan. Bunda, nasi goreng. Bundanya tuh Siapa? Bunda, aku lapar, aku mau sarapan. tapi sarapannya belum siap, Ali. Ya, gimana dong Bunda? Akhirnya Ali pun pergi ke depan kulkas. Dia pun membuka kulkas. Wah, ada apa ya? Ada apa? Ada apa? Melihat dulu kata Bunda ada makanan. Ada apa? Dan Ali pun membuka kulkas. Wah, banyak buah-buahan. Nah, lo? Wah, aku melihat apa? Kirain anggur. Mengambil alpukatnya. Wah, tapi sepertinya alpukatnya masih mentah. Aku simpan lagi ah. Kemudian dia pun melihat ada buah-buahan. Lagi. Wah, ternyata ini ada anggur. Anggur, Mbak. Dia pun menutup makanan. Wow, 3.